Jumpa lagi di One Million Journey Tour de ASEAN. Pada episode sebelumnya, kami senang sekali bisa jalan-jalan di Singapura, sebuah negara maju yang memiliki banyak tempat wisata dan tempat hiburan yang sangat menyenangkan. Namun, eksplorasi kami tidak sampai di sini. Kami akan tetap keliling di negara ini dan pastinya ke tempat yang sering sekali dikunjungi oleh wisatawan. Penasaran kami kemana? Tonton terus videonya. Oke, hari ini hari ke-6 dari One Million Journey Tour de ASEAN. Dan pagi ini kami dapat kabar duka, ternyata bapak mertuanya Ridwan atau atau bapak dari Mbak Eti wafat. Dan Ridwan harus kembali ke Klaten, entah berapa hari, tapi ya show must go on. Di sini kita tetap harus memberikan experience ke teman-teman semua, dan dari tim kantor RHRC itu sudah ada perwakilan datang ke Klaten juga. Andi itu mampir ke ngelawat ke Klaten, Andi manajernya. Jadi kita titip salam aja, dan kita tim One Million Journey harus melanjutkan perjalanan ini walau tanpa Ridwan dan walau gimana ya. Hari ini kita mau ke Universal Studio tapi pagi dapat kabar duka, gimana jadinya ya. Tapi sudahlah, maksudnya bukannya kami tidak menghormati, tapi justru show must go on. Kita harus tetap ngasih experience itu, karena dan pagi ini kita dibagi dua tim. Yang ke Universal Studio itu gua, Farhan, Rahmat, sama Mas Eko. Yang keliling Singapura lagi itu John Jajago sama Ariana. Jadi nanti akan ketemu aja udah vlognya bagaimana. Yuk kita lanjut, kita ke Universal Studio. Untungnya, perjalanan kami ke Universal Studio dari stasiun kami naik MRT tidak jauh. Cukup sekitar 40 menit, kami akan tiba di sana. Naik MRT lagi? Naik MRT. Tujuannya mana, Mat? Ke Harbourfront. Harbourfront, tapi kita berhentinya nggak di Harbourfront dong. Apa di Harbourfront? Di ujung banget. Harbourfront. Di Harbourfront bisa tuh. Jadi setiap kita perjalanan kita tuh dibantu sama Google Maps. Nah, Google Maps itu sudah menentukan titik-titik kita harus turun di mana. Jadinya enak banget ya, Mas. Enak banget, simple. Efisien banget. Karena memang sistem transportasinya sudah terintegrasi dengan baik. Jadi misalkan harus transit terus naik bus, juga udah kelihatan juga di aplikasi. Dan itu pasti valid. Nah ini enaknya ya bener tuh, kayak kata kemarin jadwalnya udah ketahuan tuh. Kereta selanjutnya masih 2 menit lagi. Yalah, kita hadapi hari ini. Walaupun rada bingung sebenarnya. Ya. But show must go on. Jadi ya udah kita experience aja makanya. Tapi yang mau naik ekstrim siapa? Farhan? Paling gua sama Farhan. Kalau gua cukup jagain tas kalian aja. Oke, harusnya yang jagain tas. Nanti Mas Pala bisa pegang kamera juga, gantiin videographer kita. Jangan. Ya, jadi pas lagi mereka teriak, gua ngarahinnya nggak ke mereka. Jadi itu kedengeran teriakan mereka gitu. Wow, lagi begitu. Terus ada fotonya nggak sih biasanya kayak di depan gitu? Ya nggak tahu. Berhubung kita berempat ini for the first time semuanya, jadi baru pertama kali ya? Iya. Sama pertama kali. Jadi kita nikmati apa keseruan hari. Mbal, naik yang ekstrim nggak, Mbal? Naik dong. Tadi kita udah salaman sama Mas Farhan kalau kita berdua mau naik yang ekstrim-ekstrim. Oke, wakili semuanya. Kalau gue jujur takut, gue nggak pernah main kayak gitu-gituan ya. Tidak pernah berani. Main yang waktu di Trans Studio Mall aja. Terus kan gue, padahal nggak ada, muncul. Padahal nggak ada serem-seremnya. Ya udah, nanti Mas Pala megangin kamera aja ya. Nih kamera sama jagain tas kalian, oke? Siap. Sama naik yang cemen-cemen aja.
hari-hari naik MRT di Singapura. Karena transportasi lain mahal kayaknya. Kalau ada angkot 04 jurusan Depok, naik angkot aja. Cuman nggak ada. Ya, seperti inilah kalau ke Singapura naik transportasi umum. Banyak wisatawan juga yang memilih opsi berpergian naik ini. Jadi, tidak heran di setiap stasiun maupun halte pasti selalu ramai. Sama KRL Cahaya Senen dari Pasar Minggu sampai Sudirman jam 6 pagi, jam 7 pagi. Lebih parah Ono sih. Ini nggak ada apa-apanya. Berangkat kerja bener. Ini nggak ada apa-apanya. Walaupun terkesan terlihat ramai karena sudah terintegrasinya semua transportasi umum di negara ini, kami tidak perlu khawatir tertinggal kereta. Dan hanya dalam beberapa menit, kami sebentar lagi akan sampai di Universal Studio Singapura. Universal Studio Singapura resmi dibuka pada tahun 2010 sebagai bagian dari kawasan resort World Sentosa. Dibangun untuk menghadirkan pengalaman hiburan kelas dunia di Asia Tenggara. Taman bermain ini menjadi Universal Studio pertama di Asia Tenggara dan yang kedua di Asia setelah Jepang. Hadirnya Universal Studio Singapura tidak hanya menjadikannya ikon pariwisata Singapura, tetapi juga simbol bagaimana hiburan modern bisa berpadu dengan daya tarik budaya global, menjadikannya destinasi favorit jutaan pengunjung dari seluruh dunia setiap tahunnya. Mandatory kalau ke Universal Studios. Di depan bola dunia, tapi kita nggak lihat ya, di luar itu beneran ada tulisan apa nggak ya? Suasananya anget-anget banget ya, anget banget di sini, lembab. Antriannya ternyata sudah panjang. Si Rahmat sudah tiketing sebenarnya, tinggal kita masuk doang. Nggak tahu akan seramai apa karena ini akhir dari long weekend seharusnya. Hari Minggu lagi. Wah kacau sih, ramai pasti nih. Nggak tahu kita bakal naik berapa wahana, yang jelas kita sudah sampai di Universal Studios. Nah, tim Jajago lagi ngapain ya? Meanwhile, Hai, selamat pagi. Jadi timnya Om Pala itu udah OTW pergi ke Universal Studio Singapura. Jadi tim Jajago, kita bakal mengekspor Singapura. Let's go. Kalau cowok-cowok mainnya ke USJ, tapi kalau cewek ya mainnya ke sini. Hai. Itulah Bang Pala dan geng yang bersang-senang lakau di Universal. Karena kita bawa bini, inilah yang terjadi. Jadi kalian punya dua pilihan ya. Kalau buat cowok silakanlah ikutin geng Om Pala ya. Tapi kalau kau bawa pasangan, inilah kau pergi. Lokasinya ada di Vivo City. Ini salah satu mall terbesar yang ada di Singapura. Sedih banget nggak bisa ikut tim Om Pala ke Universal Studio. Pasti mereka happy banget di sana. Tapi ya juga lah kita nggak bakal seru ya. So kita bakal keliling-keliling Singapura dengan mengunjungi tempat-tempat yang pastinya enggak kalah menarik. Sehabis main di Lilo and Stitch, ternyata kamu tinggal jalan dikit dari si Vivo City. Ini adalah Harbourfront ya, terminal kita pas datang. Dan inilah tempat di mana bisa nyebrang dari Batam ke Singapura. Nah, ini ramai banget di belakang karena orang-orang lagi mau nyebrang ke Batam. Dan aku mau cek harga tiketnya untuk ferry itu di $40 hingga $60. Dan yang menarik adalah ini tuh artinya kau bisa TP, bahkan sudah ada tiket TP juga. Dan jadwalnya mereka tuh ke Sekupang dan jadwal kedua adalah ke Batam Center. Seru banget ya. Dan di sini juga ada Donkey ya, Don Quixote. Itu yang ada di Jepang, rame banget. Dan ternyata ada beberapa cabang di Singapura. Kita mau beli sesuatu dulu. Harbourfront Center adalah sebuah mall dan terminal feri yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan Indonesia terdekat beserta kayak Kota Batam dan juga Pulau Bintan. Nah, mall ini berada di satu Maritime Square ya di Harbourfront Singapura. Mall ini merupakan bagian dari sebuah pengembangan yang dikenal sebagai Harbourfront yang terhubung dengan Vivo City. Nah, mall terbesar di negara ini awalnya dikenal sebagai World Trade Center yang dibangun pada 1977.
dan direnovasi pada permulaan Januari tahun 2000. Nah, penghubungnya ini dengan stasiun MRT Harbourfront dan dibuka kembali pada 20 Juni 2003. Nah, beroperasinya terminal feri terbesar Singapura ini disambut gembira ya oleh pemerintah dan juga pelaku pariwisata. Menandai kegembiraan ini, maka Pemko Batam dan juga sejumlah pihak terkait sengaja memberikan sambutan meriah kepada penumpang kapal feri perdana yang berlabuh di Pelabuhan Feri Batam ini. Dan kita telah selesai belanja di Don Quijote. Satu yang paling menarik adalah ini ya, ini yang ku cari-cari dari kemarin. Jadi banyak rekomendasi buat kamu yang takut panas ya, jalan-jalan panas macam Singapura lagi panas sekarang. Ini semprot aja ke baju bisa bikin dingin mendadak. So kita membuktikan, sekarang kita akan bawa kamu untuk ke spot berikutnya di kota Singapura, yaitu adalah Chinatown. yes, sana panas. Kita mau buktikan barang ini. Let's go. Jadi di Singapura itu gampang banget kemana-mana. Karena semuanya tuh terhubung sama MRT ini. Let's go. Dan selamat datang di Chinatown. Di sini rame banget. Untung ya kita datangnya sore, jadi cuacanya itu masih gak terlalu terik lah ya. Kita mau jalan-jalan dulu. Chinatown di Singapura berawal pada awal abad ke-19 ketika Sir Stamford Raffles menetapkan kawasan ini sebagai tempat tinggal utama bagi para imigran Tionghoa yang datang mencari penghidupan baru. Nah, mereka membangun rumah toko dengan khas ya, arsitekturnya unik banget yang hingga kini masih menjadi ciri khas kawasan ini. Seiring berjalan waktu, Chinatown berkembang menjadi pusat aktivitas perdagangan. Nah, ini tempat berkumpulnya para pedagang, dari pekerja hingga keluarga Tionghoa yang membawa budaya, tradisi, dan agama mereka. Ada kuil, pasar, dan kedai tua tumbuh berdampingan, menciptakan suasana khas yang berbeda dari bagian kota lainnya. Dan hari ini, Chinatown itu bukan hanya saksi sejarah ya perjuangan para perantau, tapi juga jadi simbol perpaduan antara masa lalu dengan masa kini. Sebuah kawasan yang tetap hidup dengan budaya Tionghoa, namun berpadu harmonis dengan wajah modern Singapura. Ini banyak banget jual gantungan yang lucu-lucu banget sini nih. Nah nih, Cina-Cina semua vibe-nya nih. Oh, gantungan koin logam. Ini unik banget sih. Yuk lanjut lagi. Sepanjang jalan ini itu tuh semuanya stand-stand. Ramai pol. Seru ya. Walaupun kami nggak ikut ke Universal Studio, ternyata jalan-jalan sekitar situ juga sangat menyenangkan. Kami tuh bisa eksplorasi keanekaragaman hal yang ada di sini, dari sejarah Chinatown-nya, dan juga pastinya banyak souvenir yang bisa kita temukan di sini. Tempelnya cakep banget pagodanya. Experience yang sangat menarik di Chinatown ya. Jika kemarin kita udah main ke Little India, di sini Chinatown, dan kemudian di situ juga ada nama Bugis Junction ya. Jadi bener-bener tuh kayak multikultural banget sih Singapura ini. Very recommended karena kesini juga sangat murah ya, cuma MRT doang dan semuanya gratis kecuali kalau kau bawa istri dan dia banyak belanja. So sekarang reportasi dari Jajago selesai, kembali lagi ke Om Pala. Lanjut. Dan kita masuk ke Universal Studio. Kita akan ngapain di sini? Main-main. Wow. Bukan kadal dong, Toothless. Kalau dari saran-saran berbagai macam konten kreator di TikTok maupun di YouTube, ya,
Tempat pertama harus kita kunjungi adalah Transformers. Jadi depan pertigaan belok kanan. Kalau mau semuanya bisa terkunjungi. Tapi melihat hari ini adalah hari Minggu dan akhir dari long weekend, saya agak cemas bisa menikmati semua wahananya. Universal Studio memiliki 7 zona tema, mulai dari Hollywood, New York, Science Fiction City, Ancient Egypt, The Lost World, Far Far Away, hingga Madagaskar. Masing-masing menghadirkan atraksi unik, wahana menegangkan, hingga pertunjukan spektakuler. Nah, pada kali ini, untuk awal, kami akan mencoba Science Fiction City. Kami penasaran seperti apa wahananya. Oke, sesuai rekomendasi dari Bapak Ridwan yang sudah sering sekali ke sini, wahana pertama kita coba adalah Transformers The Ride. Tapi nggak tahu nih antriannya akan seperti apa ya. Katanya itu wajib banget coba karena sama Universal Studio lainnya sama atraksi dalamnya. Jadi kita wajib naik Transformer The Ride. Wow, keren ya. Benar-benar kayak lagi Michael Bay. Keren banget. Ini kayak set film Transformer beneran ya. Oke. Wow. Keren, lihat tuh. Jadi seru banget ya, dalamannya tuh kayak nestnya ini Transformers gitu. Kepada seluruh penduduk bumi yang saya cintai. Tahu gak video Transformers? Nah, kita baru aja keluar dari wahana Transformer dan wow, ini keren banget. Kita benar-benar diajak masuk ke tengah pertempuran Autobots versus Decepticons. Efek 4D-nya super nyata, kerasa banget kayak jatuh dari gedung, dikejar sampai diselamatin sama Bumblebee. Suara, gerakan, sampai visualnya tuh imersif parah. Rasanya kayak lagi jadi tokoh utama di film Transformers. Pas keluar, kita bener-bener gak nyangka ada wahana sekeren itu. Ternyata emang bener yang dibilang orang-orang ya. Wahana ini wajib dicoba kalau ke Universal Studio Singapura. Seru, intens, dan bikin nagih. Ya, kita baru kelar satu wahana. Transformer keren banget. Itu wahana indoor terkeren yang pernah gue coba, asli. Dan sekarang kita kayaknya mau memisahkan diri untuk single riding semua. Jadi yang pada mau naik sendiri-sendiri aja supaya experience-nya berasa semua, tapi dibikin video. Berhubung gue gak suka wahana-wahana ekstrim, jadi biarkan yang lain aja naik, gue bisa jagain tas atau segala macamnya. Dan waduh, gue gak mau, gue gak bisa gue naik gitu-gituan. Tadi aja rasa G-force-nya udah neken banget di gue tuh. Padahal gitu doang. Yang jelas, biar teman-teman yang lain yang naik lah. Tapi menarik juga sih roller coaster begini ya. Kita ke bumi dulu aja. Oh, kita ke bumi dulu. Keren banget. Tadi juga ada kejadian bocil, kasihan banget kehilangan bapaknya. Kepisah dari rombongan. Dia minta telepon, untung dia bisa bahasa Inggris. Jadi kayaknya sih dia asli India tuh. Dan dia minta tolong, untung dia bisa bahasa Inggris, kecil-kecil gitu jago bahasa Inggrisnya. Jadi aman-aman aja. Kita langsung ke Revenge of Mummy. Bener gak sih itu wahana? Terakhir sih. Ya Mummy gitu pokoknya ya. Nah, setelah dari Transformers, kita lanjut ke wahana yang terkenal serem kalau masuk ke sini. Revenge of the Mummy. Lokasinya ada di zona Ancient Egypt. Masuk zona ini udah bikin kaget sama patung-patung Anubis yang gede-gede banget. Oke, ini sudah masuk ke wahana The Mummy Revenge. Ini keren banget ya. Gila niat banget bikinnya. Siapa arsiteknya? Ini kuli Jawa. Kuli Jawa menyala ini. Ini Firaunnya Amenhotep kayaknya ini. Sepanjang jalan kita.
Begitu masuk, vibes-nya langsung berubah. Berasa kayak masuk ke makam kuno. Ternyata roller coaster, boy. Hal yang paling gue takutin selama ini. Aduh, lemes dah. Gue tuh males ke theme park gini karena nggak make sense gitu. Karena gue lebih suka tempat wisata yang zen. Tapi ya udahlah, ini experience lah. Dan tiketnya mahal, boy. Makanya harus dinikmati. Bisa nggak bisa. Itu misalnya di sini. Gimana mas seneng aja. Nah, Tadi teriak-teriak nggak? teriak banget. Teriak banget. Oh. Cemen. Harusnya diem aja ya. Harusnya diem aja. Orang depan kita aja mama loh berempat itu. Wah, epic banget sih. Ini sih bukan roller coaster biasa ya. Suasananya, storytellingnya, efek-efeknya serasa beneran dikejar mumi di tengah makam Mesir kuno. Dari awal naik, kita udah dikejar-kejar Imhotep, apalagi api-api yang seolah-olah nyerang kita. Terus ada juga bagian kereta kita dibikin mundur kenceng. Ampun deh sama wahana ini, hampir aja tadi pingsan. Tapi emang jadi salah satu pengalaman yang seru juga sih naik wahana ini. Gue nggak suka wahana begini, nggak suka gue. Gimana mas? Wah gila, mau blackout gue, Serem banget sih. parah. Tapi oke, yang suka adrenalin bisa coba Iya. The Mummy Revenge, bener-bener kita kena revenge. Ya, bener. Transformer itu permulaan. Transformer ya udah gitu Iya, ya. permulaan. Ih, Nah ini gila gue tuh ya kagak pernah suka sama wahana theme park gini mas, asli. ini Karena aku pertama kali naik loh model ginian. wah gila banget. Aduh. Mau hilang mas? Gua nyaris blackout tadi pas lagi turunan yang bener-bener lurus terus dikocok. Wah gila, gua hampir blackout gua. Ini masih lemes gua tadi. Kan tadi pas berhenti kan suruh ngangkat tangan kan. Tiba-tiba hilang suaranya lah. Mau blackout pak di Mami pak. Serius. Suaranya kenceng, habis itu suaranya hilang mas. Ya Allah, salah. Hah? Wah, mumi. Roller coaster belum. Belum, roller coaster baru di Mami gua udah nggak kuat. Gua udah nggak kuat. Kalau roller coaster Mas Pala udah nggak mau. Abis tadi kita cobain zona yang serasa di gurun, kita pindah ke zona yang lebih seger nih. Zona The Lost World. Zona dengan tema prasejarah ini punya dua bagian, Jurassic Park dan juga Waterworld. Ya, kali ini kita akan menaiki wahana arung jeram seperti yang ada di Dufan. Tapi temanya adalah Jurassic World atau The Lost World. So, seharusnya di desa ekstrim tadi ya, The Mummy paling ekstrim deh. Menurut lo The Mummy paling ekstrim nggak? Soalnya ada roller coaster juga di depan. Itu biasa aja. Asli gue mau blackout tadi. Teriakan gue kata Mas Eko sempet hilang. Bener. Lah, nggak ada. Wah gila sih. Salah banget gue mencoba-coba naik itu. Nggak lagi-lagi. Gue terima kasih banyak karena sudah dibayarin untuk kesini, tapi gue bukan penyuka ini, tapi karena sudah dibayarin, ambil experience-nya, nikmati saja. Tapi untuk 2 kali repeat order enggak. No, enough. Wajib dicoba lagi oleh Mas Pala, wajib. Nggak ada cerita begitu. Ini Mas Eko pertama kalinya naik wahana ekstrim. Bener, pertama kali naik wahana ekstrim, gratis lagi. Terima kasih. Itu dia. Oke, gitu aja kita coba nanti wahana Jurassic Park. Seperti arung jeram. Wahana yang kita naikin kali ini namanya Jurassic Park Rapids Adventures. Jadi wahana ini adalah wahana arung jeram yang membawa pengunjung menyusuri sungai di tengah hutan belantara, bertemu dengan dinosaurus animatronik dan diakhiri dengan terjunan air yang bikin seger. Wah, seru banget sih naik ini. Adrenalinnya nggak separah naik roller coaster. Wajib naik ini sih kalau kesini. Tapi inget ya, bawa baju ganti. Setelah nunggu sekitar
ngantri sekitar 1 jam. Wahana The Lost World ini akhirnya kita naikin dan mirip-mirip Arum Jeram ya. Arum Jeram di Dufan. Nggak terlalu basah juga. Seru aja, tapi tadi punchline-nya di terakhir ya. Gokil itu. Dari itu kelasnya berbeda tuh. Seru banget sih. Seru banget. Ini kita mau ngambil loker dulu. Habis itu mau makan siang dulu kan kita juga belum sarapan. Dirapel lah makan siang. Ya, istirahat dulu. Oke. Habis istirahat kurang lebih 1 jam sama makan siang. Capek juga ngantri-ngantri panjang dari tadi ya. Nah, sekarang adalah saatnya Battlestar apa tuh? Pokoknya roller coaster itulah. Ada 2 line. Mas Farhan sama Mas Rahmat akan mencobanya. Jadi Farhan sama Rahmat akan mencoba menaiki itu dia roller coasternya. Ada line merah sama line hitam. Dan kalau gua udah nggak mau lagi, udah cukup sudah. Daripada saya blackout kayak tadi, mendingan udah. Sayang sekali, tapi ya udah. Habis ini Farhan sama Rahmat mau nyoba dua-duanya. Semoga tidak jackpot karena baru selesai makan. Oke, terima kasih. Nah, wahana yang dinaikin Farhan dan Rahmat ini namanya Battlestar Galactica Human vs Silent. Jadi, wahana ini adalah duel dari 2 roller coaster yang lintasannya punya 2 warna, merah dan abu-abu. Warna merah ini buat human yang kalau kita naik sama seperti roller coaster pada umumnya, duduk di kursi. Nah, kalau Cylon ini sedikit berbeda. Jadi kalau naik yang ini, kaki kita dibikin ngegantung. Roller coaster 2 lintasan ini punya kecepatan hingga 90 km per jam. Waduh, kenceng ya. Untung aja nggak naik. Oh iya, uniknya banyak yang bilang kalau roller coaster dengan 2 lintasan ini jadi salah satu dual roller coaster tertinggi di dunia dengan tinggi 42,5 meter. Oke, petualangan panjang di Universal Studios kita sudahi karena hari ini semakin ramai dan semakin tidak kondusif. Sampai sore itu gerah banget. Tapi tadi Farhan sama Rahmat naik roller coaster line merah. Sini dulu ngobrol sama gua. Apa yang kejadian ketika lo naik roller coaster merah? Farhan bilang mau black out. Padahal nggak ini ya, nggak ekstrim ya. Enggak. Sama The Mummy lebih ekstrim mana? The Mummy yang paling belakang. Yang paling belakang The Mummy. Oke, semoga kita punya kesempatan buat kesini lagi, Mat ya. Yoi. Dan di waktu yang sepi. Betul. Ini hari Minggu dan akhir dari long weekend, makanya rame. Tadi antrian paling gokil sampai 1 jam. 1 jam. Gokil ngantri 1 jam. Itu lagi. Jalan-jalan di sini benar-benar bikin lupa waktu, karena tiap zona memberikan pengalaman yang berbeda. Seru, heboh, dan pastinya jadi salah satu destinasi paling memorable di Singapura. Tapi sudah waktunya kami kembali ke penginapan, karena besok kami sudah berangkat lagi menuju Malaysia untuk melanjutkan Tour de ASEAN. Ini hari ke berapa? 27. Hari ke sekian. Seperti biasa. John, gimana? Luar biasa. Petualangan kita terpisah-pisah selama di Singapura. Aku bingung dengan tim ini ya. Hilang lagi kemana lagi? Jadi kemarin ada kabar juga dari keluarganya Ridwan, jadi Ridwan harus pulang dulu kan. Jadi ya udahlah gitu, kita tetap harus jalan. Oke. Hari ini kita balik lagi ke Malaysia untuk menuju Kuantan. Oh, nggak jadi ke itu. Apa? Spot awal kita itu yang kita makan enak itu. Oh belum nanti karena kan Ridwan baru balik itu tanggal 5. Oh, oke. Tanggal 5 kita tunggu aja di Kuala Lumpur, tapi sebelum ke Kuala Lumpur kita ke Kuantan dulu jalan-jalan. Kuantan. Aku tak tahu Kuantan di mana. Pokoknya pesisir itu kita ntar main pantai pokoknya. Wih, deal. Banyak pantai di sana, terus ada tower 188 namanya. Ah, Mirip kayak Tokyo Monas. Tower. wih. Kita bisa naik ke atasnya, kita bisa lihat sekeliling 360. Deal. Kita coba ke sana ya. Kita coba ke sana. Jadi kita nih nembus border dulu dari Singapura ke Malaysia di Johor Bahru, kita ngambil mobil. Oh iya. 3 hari mobil kita anggurin nih. Mobil. RM120. 120 ringgit Ya, untuk 2 mobil. Parkir doang, kau bayangkan. Untuk 2 mobil. Oke, kita gas dulu. Sekarang kita mau naik MRT, sambung bus biar langsung menyeberang. Karena kalau naik kereta lagi itu jadwal udah habis. Oke. Habis Berarti untuk ke Johor Bahru. MRT plus bus sekarang. Ya, kayak kemarin jalurnya John sama Ridwan. Langsung aja kita gas. Gas.
Tiba saatnya hari ini kami kembali ke Malaysia. Setelah keseruan yang kami nikmati di Singapura, kami harus tetap melanjutkan perjalanan ini dengan atau tanpa adanya Ridwan saat ini. Dan juga untuk mengambil kembali Duo Tigo yang kami tinggalkan di tempat terakhir kami menginap di Malaysia. Oke, nah ini kita lagi ada di bus nomor 170. Jadi pernah di sini tuh bus tuh pakai nomor, tapi kita juga harus tahu nih rutenya gimana. Ini kita ngikutin Google Map aja sebenarnya. Suruh naik 170 dan harusnya bus ini nembus sampai Terminal Larkin yang ada di Johor Bahru. Tapi kita kayak nggak sampai sana, kita akan berhenti di JB Sentral. Karena dari JB Sentral itu lebih dekat ke tempat kita parkir mobil. Gimana Jan? Aman Jan? Mantap. Public transport ini udah enak sekali. Google Maps sangat akurat. Ya. Dan ternyata di weekday sangat sepi. Plot. Recommended. Nah, kalau mau ke Singapura jangan weekend, apalagi long weekend. Wah, chaos bos. Walaupun mahal ya Singapura tuh untuk living cost, tapi kayaknya masih jadi destinasi utama orang-orang buat liburan ya. Short vacation gitu loh. Apalagi orang-orang Asia Tenggara dari Indonesia tuh kayaknya banyak udah main ke sini. Tapi pekerja-pekerja imigran dari Indonesia juga kemarin gue beberapa kali ketemu sih. Dia ngobrol gitu-gitu. Terus juga gue ngeliat cek di live TikTok, itu banyak loh orang-orang Indonesia yang bekerja di sini. Itu live TikTok juga banyak. Jadi gue tahu ada orang-orang itu gitu di sini. Dan sebenarnya gue pengen lebih lama di sini kalau misalkan living cost-nya lebih murah, karena enak banget gue kemana-mana jalan gitu, sehat banget. Terus transportasi umumnya juga udah mirip kayak Jakarta. Gue kan di Jakarta juga sering naik Transjakarta ya. Jadi terintegrasi itu jadi enak banget, aman gitu. Yaudah, nanti kita akan naik bus ini sampai JB Sentral kemungkinan. Tapi kalau teman-teman mau lanjut sampai Larkin, Terminal Larkin, nggak apa-apa. Yang jelas kita mendekati mobil kita yang sudah 3 hari tidak nyala. Dengan rute yang sama saat kami berangkat ke Singapura, perjalanan kami kembali naik bus untuk kembali ke Malaysia akan memakan waktu kurang lebih sekitar 2 jam. Memang terasa akan lama, itu pun dikarenakan kami harus melewati border Singapura dan Malaysia. Akhirnya kami sampai juga di Malaysia, di JB Sentral. Ini lagi masih bingung nyari pick up point-nya Grab di mana. Jadi naik lagi aja. Kita tinggal ke parkiran aja sebenarnya ini untuk ngambil mobil, mencari Grab pick up point-nya. Linglung, malum bukan orang sini ya. Sampai juga akhirnya ke B Laurel. Kita mau ambil kereta. Wih, sekarang bilangnya kereta, bukan mobil lagi, Pak. Ambil kereta yang sudah terparkir. Dan mau ada beberapa kerjaan sama mobilnya. Baru kita jalan ke mana? Kuantan, Pahang, Kuantan. Yuk, aku udah kangen sama Duo Tigo. Kita cek apakah 38 nggak tak keluar kakinya. 30 Pro Max aman. Ini 3 Pro Max ini? Iya, ini 3 Pro Max. 3 Pro Max aman. 38 kita cek. Tigo 8 biasa. Alhamdulillah. Kita panaskan dulu. Alhamdulillah. Sambil nunggu panas, kita duduk-duduk dulu ngobrol-ngobrol lah. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya kami bisa mengambil Duo Tigo tanpa adanya kendala. Dan tidak perlu berlama-lama, kami akan melanjutkan perjalanan ke kota selanjutnya. Oke, sudah bersama Bapak John. Baru bahagialah kita kembali ke mobil. Nyamannya mobil Nyaman, ini. Dingin di luar, panas banget.
Tapi asli ya Pak Jonnya, Singapura tuh panasnya another level ya. Panas. Dia tuh lebih ke arah kayak pengap-pengap nggak jelas itu loh. Lembab ya. Kayak kita tuh mau hujan ketahan gitu lah rasanya. Itu dia. Nah ini kita udah kembali ke mobil, dan mobil kondisinya tadi nggak pakai di jumper Bapak Jon. Weh. Alhamdulillah, jadi aman benar. Nah ini mereka mau kemana nih? Kan aku udah bilang harus dipasti ini tol atau non tol. Ya, mobil tadi aman, tidak perlu di jumper 3 hari. Experience gimana Bapak? Hey. Selama di Singapura, kalau kami kan kemarin jalan-jalan tempat mewah ya. Oh ya. Aku banyak coba-coba MRT dan aku melihat apa ya, belajar bersyukur. Jadi Indonesia tuh semua murah-murah ya. Sampai ke Singapura aku ngerasa kayak apa tempatnya mahal sekali semuanya. Terakhir aku dengar katanya mereka makan biryani di Universal Studio. Berapa? $16 satu porsinya. Artinya berapa tuh kira? Kali aja 12.800, 12.900 lah. Tergantung kita kalau narik pakai falasnya kena berapa. Ya hampir 2.000 berarti kalian. Gila, satu kali makan. Satu kali makan. Kami makan kayak contohnya, kayak awalnya aku pas ke Malaysia, aku kira Malaysia tuh mahal. Sampai ke Singapura, oh nggak ada apa-apanya. Lebih mahal lagi. Biryani yang aku makan di Malaysia itu harganya paling sekitar RM5 lah. Betul. Sekitar ya 20.000. Sampai sana, aku kena yang $9,5. Dolar itu ya, bukan ringgit. Hampir 100.000. Padahal secara porsi sama aja kan. Ya, lalu setelah kita udah banyak naik MRT, aku mulai bersyukur kita punya mobil tuh sangat menyenangkan. Karena katanya yang punya mobil di Singapura super kaya. Super kaya. Mereka hanya 10 tahun, habis itu digeprek, dia mobil ancor. Oh iya. 10 tahun penggunaan. Jadi mobil second itu nggak laku di Singapura katanya. Bener, mobilnya bagus-bagus sebenarnya ya. Iya, jadi kalau mau kaya kayak sekalian. Kalau kau tak ada duit, udah lah kau naik public transport aja udah cukup. Itu kata Balik Tuan kemarin. Ya Allah. Tapi yang aku senang sih ya public transportnya terintegrasi ya, rapi gitu, nggak kalah sama Jakarta, nggak kalah lah sama Singapura. Namanya gitu. Kalau udah berkeluarga, kayaknya kalau terus-terusan naik public transport juga ya berasa sih. Berasa. Kita gendong anak 2 bawa belanjaan masuk MRT lumayan juga. Wah, iya benar tuh. Nah ini kita perjalanan ke Kuantan, Bapak Jawa. Kuantan itu adalah ujung timur atasnya situ ya Malaysia. Dan memang di sana pantainya, garis pantainya panjang. Berarti kita akan melalui jalur namanya Pantai Timur. Pantai Timur. Berarti benar-benar keliling Malaysia 360 kita ya? Akhirnya. Iya bener ya. Malaysia 360 ya. Malaysia Semenanjung. Kalian udah lewatin yang Sabah, Sarawak juga toh? Udah. Berarti Malaysia kan itu udah komplit banget. Komplit. Tapi nggak tahu ya kita ntar lewat Kedah apa enggak ya. Soalnya kalau dari map kita masuknya kan nggak sampai Kedah banget untuk masuk ke Thailandnya. Iya. Jadi aku juga dapat info, ternyata di Malaysia tuh nggak ada istilah provinsi. Kita kan negara Indonesia ada 30-an provinsi. Ya, 34. Kalau di Malaysia tuh namanya negara. Jadi negeri. Jadi negara Malaysia memiliki beberapa negeri. Contoh kayak Selangor tuh negeri Selangor. Kemudian ada Melaka, negeri Malaka. Jadi masing-masing nama negeri. Makanya di Indonesia bendera kita cuma satu kan, merah putih kan. Malaysia itu tiap-tiap negerinya tuh ada bendera masing-masing. Jadi kemarin pas kita main ke Putrajaya, aku satu bendera Malaysia, bawahnya banyak bendera bendera negerinya itu ya. Betul. Masing-masing. Dan aku juga baru tahu kalau mereka punya presiden, mereka punya yang tertinggi lah ya. Istilah tuh kayak raja. Tuan agungnya lah gitu. Di tiap negeri itu. Enggak, mereka dipilih rolling. Jadi kalau kita kan demokrasi, ajuin calon kita pilih toh. Mereka tuh rolling. Tuan agung itu di rolling per negeri. Dia hari ini tahun ini per 5 tahun nih negeri ini dapat. Nanti periode berikutnya negeri kedua yang dapat giliran. Jadi ada rollingnya. Seperti itu ya. Ya. Oke. Malaysia unik sih. Seru ya? Seru. Jadi perjalanan kayak gitu membuat kalian tuh membuka mata lebih besar. Kalau kemarin itu kita waktu yang Malaysia Borneo itu membuka mata kita bahwa ternyata harusnya kita bisa nih, kita satu pulau sama nih. Harusnya bisa sama semaju Malaysia dan Brunei gitu. Harusnya kita juga bisa seperti itu karena masih satu pulau gitu. Pas lihat Semenanjung, wah, berubah lagi. Harus bisa lagi nih, kita bisa lebih rapi lagi. Sampai Singapura itu aku selalu kayak overwhelming. Sekecil ini negara kau, tapi sebagus itu yang kau buat. Iya betul. Kepala aku merasap sih. Ini baru 3 negara kan, Indonesia, Malaysia, Singapura. Aku penasaran nanti kita next ke Thailand, Laos tuh. Oke deh, ini kita perjalanan dulu.
Karena perjalanan kurang lebih 4 jam 42 menit, ya standar lah. Lumayan ya. Standarnya 1 Million Journey. Yo. Oke. Dengan jarak tempuh sekitar 320 km dan juga memakan waktu kurang lebih 5 jam, kami melanjutkan perjalanan lagi menuju kota Kuantan untuk bermalam di sana. Ganti pemain ya, dari yang agak berisi tiba-tiba kurus mendadak dan agak gimbal. Ya, agak gimbal. Betul, agak gimbal. Jadi kita ganti pemain sebentar dan jalan kita dari kita dari mana tadi? Aku lupa dah. Johor Bahru ya. Johor Bahru. Menuju ke arah Kuantan. Kita lewati sebuah daerah yang kami kira ini Kalimantan. Sawit di kiri dan kanan ya. Kalau kata Om Eko tuh mirip perbatasan di Tawau. Ya, betul. Tawau arah ke Simpang Garis atau dari Sabah ke Tawau ya, Mas. Ya, itu sama persis. Vibes-nya mirip. Cuma bedanya adalah jalannya mulus. Mulus banget. Bayangkan di kecepatan tinggi ya, kita bisa 127, 130 gitu tanpa takut ada lubang mendadak. Kalau aku jujur panik karena aku cukup lama kita eksplor Kalimantan dan aku tahu aku nggak berani nyetir secepat itu karena akan ada jalan bergelombang mendadak dan jalan lubang. Tapi di sini aman. Halus banget jalannya. Mulus jaya. Dan orangnya tertib-tertib. Ya, jadi pas kita mau nyelip itu sen kanan, tuh mereka depan dan kiri duluan. Jadi cukup considerate ya, sangat baik orang sini. Cuman untuk bisnis bengkel kayaknya kurang laku di sini. Jangan kau buka bengkel kayak kaki. Bengkel ban kayaknya juga agak lama ya baru pelanggan datang lagi. Karena jalannya bagus. Kita masih berapa jam? Sekitar 1 jam 40 menit. 1 jam 40 menuju ke Kuantan. Dan kita berarti ini jalan panjang nggak melalui tol. Ini jalan raya normal pada umumnya. Cuman nggak ngantuk ya karena si Mas Eko sangat menikmati proses istilahnya ya. Jalannya yang halus, Ya. oke, pemandangannya juga cakep. Ya, gunung-gunung sawit. Nice. Gas, lanjut. Ya. Akhirnya, sampai juga tim 1 Million Journey di kota Kuantan. Kami akan beristirahat malam ini untuk melanjutkan eksplorasi esok hari. Yeay. Tiba di Kuantan di jam 8 malam. Akhirnya 300-an kilo. ya. 9 menit lagi, 5,3 km lagi sudah sampai di penginapan. Kita udah masuk di Kuantan. Mantap. Jadi tadi orang nanya kan di tepi jalan, dari mana bang? Aku bilang aku dari Singapura. Woi kaget dia. Dari Singapura ke sini? Iya. Kalau aku cerita lebih panjang kaget lagi dia tuh dari mana kita asalnya. Coba bilang dari Indonesia gitu ya. Nanti meledak kepala dia. Dia bilang. Kita mungkin sampai katanya Bang Eko tuh mau eksplor pasar malam. Nah, Kalau kuat. kalau kuat sama Mas Pala nanti. Nah, kalau kuat. Kita sudah sampai di Pahang, Kuantan, nginep di sini ya. Istirahat dulu karena besok baru kita akan explore. Malam ini kita cari-cari makanan. Kalau masih ada tenaga, kalau nggak ada bungkus aja lah. Simple aja. Kita dari pagi loh sampai malam kalau sampai kan. Pagi kita sibuk jalan kan. MRT bus. Oh iya. Nyetir berjam-jam. Berarti Om John harus nyobain kapan-kapan ya Han ya. Jalan jam 5 pagi sampai jam berapa? 8.10. Jam 10 malam. Walau. Harus ngerasain itu berarti nanti. Tapi kayaknya rute ASEAN nggak ada yang sepanjang itu deh. Aman kayaknya. Yaudah, silakan beristirahat.
Bapak. Oke, ambil Ini baju Pak Sutri ini harus didahulukan nih begini. Terima kasih banyak. Apa? Malah kemarin dapat penginapan yang Asik sekali. Kami kembali ke barak tentara. Udah, istirahat duluan. Siap. Sungguh pengalaman yang sangat menyenangkan bisa jalan-jalan di Singapura. Walaupun kami juga sedikit sedih karena Ridwan tidak ada dalam perjalanan, tapi show must go on. Terima kasih telah menonton, nantikan episode berikutnya. Hari ini kita mau coba explore ada apa aja di sini. Dan tadi tim Jajago udah gue suruh duluan mainnya di sini. Jadi tuh yang di situ tuh. Ini bungee jumping nggak sih nggak kan? Enggak, cuman jadi kita dikasih karabiner gitu diikat sini. Terus jalan terus bisa lompat. Gitu. Aku membayangin nih. Oh, ada ikan gapi. Ada ikan gapi. Kok dia nyasar ikan gapi di sini? This is art, baby. This is art. Oke. Seriusan tulisannya, Cok? Iya. Tapi di sini ada makanan yang simbolnya ada, tapi nggak dijual di sini. Apa? Tuh di depan tuh. Oh, Godzilla. Godzilla.